Ada sebuah wilayah otonomi khusus di Yunani yang penduduknya hanya laki-laki. Bahkan hewan ternak betina seperti sapi dan kambing betina dilarang masuk loh. Saking uniknya, bahkan aturan Uni Eropa tidak berlaku di wilayah ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Kalau ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat klik tombol super thanks berbentuk hati di bawah ya. Republik Petapa Gunung Athos. Republik Petapa Gunung Athos memiliki nama resmi Autonomi Monastiki Politeia Tau Agio Oro, atau dalam bahasa Indonesia, Negara Otonomi Biara Gunung Suci, yang merupakan salah satu wilayah otonomi khusus di Yunani. Terletak di semenanjung Athos, yang di ujungnya terdapat Gunung Athos, yang digelari Gunung Suci, atau dalam bahasa Yunani, Agio Oros. Daerah otonomi khusus ini memiliki keunikan, di mana kedaulatannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Yunani Pasal 105, di mana disebutkan wilayah Gunung Athos memiliki pemerintahan sendiri, yang anggota Dewan Pemerintahan Legislatifnya ditunjuk mewakili 20 biara utama. Pemerintahan Gunung Athos bertanggung jawab kepada Patrik Konstantinopel dan pemerintah Yunani. Selain terdiri dari 20 biara utama, terdapat beberapa komunitas petapa lain yang ukurannya lebih kecil. Meskipun Yunani termasuk anggota Uni Eropa, ternyata Republik Petapa Gunung Athos tidak tunduk pada aturan Uni Eropa. Mereka memiliki sistem perpajakan yang berbeda dan tidak menerapkan kebebasan bergerak seperti wilayah Uni Eropa lain. Bahkan saat Parlemen Eropa meminta agar aturan ini dapat dirubah, mereka tidak melakukannya. Sejarah Gunung Athos. Menurut monastiriaka.gr, situs resmi komunitas Gunung Athos, meskipun sudah cukup lama dihuni manusia, awal mula wilayah Gunung Athos terdapat komunitas petapa atau biarawan diawali oleh kedatangan Santo Euthymius pada abad ke-9. Kemudian di abad ke-10, Santo Athanasius dari Athos mendirikan Biara Lavra Agung, yaitu sebuah komplek biara yang terdiri dari banyak rumah kecil. Dan dengan dukungan Kaisar Nikeforos II Phocas dan Ioannes I Simiskes, Santo Athanasius kemudian ditunjuk menjadi abbot atau kepala biara dari 50 biara yang tersebar di sepanjang semenanjung. Kemudian Kaisar Konstantinos ke-9 Monomachos pada tahun 1045 menerbitkan Chrysobul atau bula emas yang berisi peraturan yang melarang para wanita untuk mengunjungi wilayah sekitar Gunung Athos. Hal ini bertujuan agar para biarawan kusyuk dalam hidup membiara. Dan ini unik nih, pada abad ke-14, wilayah ini pernah dijarah oleh pasukan bayaran dari Katalan atau Magna Societas Catalanorum. Hal ini menyebabkan orang-orang dari Katalan tidak boleh mengunjungi wilayah ini. Dan larangan ini baru dicabut pada tahun 2005. Bayangkan, cukup lama ya. Hampir 600 tahun. Kemudian, setelah Kekaisaran Bizantium ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman, bagaimana nasib wilayah ini? Ternyata wilayah ini sempat mendapatkan perlindungan dari Sultan Selim pertama yang menerbitkan sebuah fatwa yang berisi jaminan keamanan yang tentu harus dibayar dengan semacam pajak keamanan. Jadi tidak gratis ya. Setelah kemerdekaan Yunani, otonomi wilayah ini tetap dijaga sampai sekarang. Dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menggantikan seluruh Chrysobul Kaisar Bizantium dan fatwa Sultan Ottoman. Dari puluhan biara yang pernah berdiri, sekarang hanya tersisa 20 biara utama saja. 20 biara tersebut terdiri dari 17 biara Yunani, 1 biara Serbia, 1 biara Bulgaria, dan 1 biara Rusia. Nah, saat terjadi ketegangan
antara Batrik Konstantinopel dan Batrik Moskow tentang nasib gereja Ortodoks Ukraina, komunitas Rusia di Gunung Athos menjadi terisolasi karena Batrik Kiril dari Moskow melarang umat Kristen Ortodoks Rusia untuk menerima komuni dari gereja yang masih dalam persekutuan Batrik Bartolomeu dari Konstantinopel. Sistem pemerintahan. Secara teori, sistem pemerintahan di Republik Petapa Gunung Athos tergolong teokrasi atau negara agama. Ibu kota wilayah ini adalah Karies, tempat kedudukan kepala dan dewan pemerintahan berada. Secara eksekutif, wilayah ini dipimpin oleh 4 orang epistasia dan diketuai oleh seorang protepistate. Sedangkan dewan pemerintahan terdiri dari 20 orang biarawan yang mewakili 20 biara utama. Mereka semua dipilih setahun sekali. Tugas dari dewan ini adalah mengatur kehidupan membiara di komunitas Gunung Athos. Sedangkan untuk setiap biara, mereka dipimpin oleh seorang arkimandrit yang menjabat seumur hidup. Nah, untuk hubungan dengan dunia luar, terdapat perwakilan sipil atau semacam administrator sipil yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri Yunani. Administrator sipil ini mengatur keamanan, perpajakan, dan izin masuk wilayah. Oh iya, seperti yang tadi di awal disebutkan, jika wilayah ini tidak mengikuti aturan Uni Eropa tentang pergerakan bebas. Jadi mereka membatasi arus keluar masuk wilayah Gunung Athos. Setiap tahun, peziarah yang boleh datang itu hanya 100 orang laki-laki ortodoks dan 10 orang laki-laki bukan ortodoks. Wanita dan betina tidak boleh masuk. Nah, ini nih, ada sebuah aturan unik, di mana para wanita dan hewan ternak betina tidak diizinkan masuk wilayah ini. Pada tahun 1045, Kaisar Konstantinos ke-9 Monomachos mengeluarkan bula yang berisi larangan masuk untuk wanita, laki-laki tak berjanggut atau yang berada di bawah umur 18 tahun, kasim atau pria yang dikebiri, serta hewan betina. Nah, kemudian aturannya direvisi nih. Yang dilarang adalah wanita dan hewan betina kecuali kucing dan ayam betina. Mengapa? Karena kucing dianggap berguna dalam membasmi tikus dan ayam betina dapat dikonsumsi telurnya. Nah, aturan unik ini berdasarkan sebuah filosofi di mana para biarawan ini menjadi milik Bunda Maria. Artinya adalah Bunda Maria menjadi wanita satu-satunya di wilayah ini. Sehingga Gunung Athos kemudian dijuluki sebagai Taman dari Bunda Maria. Karena aturan ini pula, terdapat satu-satunya laki-laki di dunia yang mungkin tidak pernah melihat wanita seumur hidupnya. Menurut The Edinburgh Daily Courier tahun 1938, Mihailo Tolotos, seorang biarawan Yunani, selama 82 tahun hidupnya dikatakan tidak pernah melihat wanita. Hal ini karena ibunya meninggal saat melahirkannya, kemudian dia dirawat biarawan dan dibawa ke Gunung Athos. Selain itu, dirinya tidak pernah meninggalkan biara sampai meninggal. Tapi sebenarnya ada kok wanita yang pernah ke Gunung Athos. Terdapat 4 orang wanita terkenal yang sempat datang ke Gunung Athos. 2 wanita memang mendapatkan izin, sedangkan 2 yang lainnya merupakan penyelundup. Yang pertama adalah Ratu Helena dari Bulgaria, yang diungsikan oleh suaminya, Kaisar Stefan Uros keempat Dusan, agar terhindar dari wabah kematian hitam atau Black Death. Nah, agar tidak menodai kesucian Gunung Athos, dirinya itu tidak pernah menginjakkan kaki di tanah. Jadi, kalau kemana-mana selalu ditandu. Berikutnya ada Putri Mara Brankovic dari Serbia, atau saat menikah dengan Sultan Murad II, bergelar Mara Despina Hatun. Meskipun telah menikahi Sultan Murad II, beliau tetap memegang iman Kristen dengan taat.
Bahkan, beliau cukup berpengaruh pada masa pemerintahan anak tirinya, yaitu Sultan Mehmed II. Dengan pengaruhnya, Putri Mara mampu melindungi umat Kristen, sehingga oleh Gereja Ortodoks diberi privilege untuk dapat mengunjungi biara Serbia di Gunung Athos. Nah, ini berikutnya ada dua wanita yang nakal, yaitu mereka yang menyelundupkan diri untuk masuk ke Gunung Athos. Yang pertama adalah seorang dari Perancis, yaitu Marise Choisy, yang pada tahun 1920-an menyamar sebagai seorang pelaut di sekitar Pelabuhan Daphne, kota pelabuhan dan pintu masuk Gunung Athos. Pengalamannya kemudian dia tuliskan dalam sebuah buku berjudul 1 Bulan dengan Para Laki-laki. Kemudian yang kedua ada Aliki di Plarakou, seorang ratu kecantikan Yunani yang pada tahun 1930-an menyamar sebagai laki-laki dan berziarah ke Gunung Athos. Aksinya ini kemudian dimuat dalam majalah Time tahun 1953 dengan judul The Climax of Sins atau Klimaks Dosa. Namun sebenarnya Gunung Athos ini tidak terlalu kaku kok, karena pernah menerima pengungsi wanita saat perang. Contohnya saat perang Rusia-Turki, kemudian ada perang kemerdekaan Yunani, atau yang di akhir tuh pengungsi-pengungsi dari Afrika atau Timur Tengah. Nah, kalau kasus seperti ini kan beda ya, karena berhubungan dengan aksi kemanusiaan. Nah, itu dia Republik Petapa Gunung Athos, sebuah wilayah unik dan bersejarah, terutama bagi gereja Ortodoks. Menurut kalian, apakah larangan bagi wanita untuk masuk harusnya dihapuskan di zaman modern ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, dan jika tidak suka, kalian dapat klik dislike. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.